Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman Paris dan Ajeng, only at Metro TV. Yeay. Topik malam ini adalah tentang jerat pinjaman online. Ini banyak sekali akhir-akhir ini kita lihat di media bahwa pinjaman online ini berakhir petaka. Ada juga yang sampai bunuh diri ya Bang, mengakhiri hidupnya karena nggak bisa membayar pinjaman yang telah dia pinjam. Nah itulah mengapa kita bilangnya jerat, karena ini menjerat orang sebenarnya kan? Iya, karena nggak nyampe 2-3 bulan pinjamannya 1 juta udah bengkak jadi berkali-kali lipat jadi itu loh. Bunganya itu besar sekali gitu. Itulah mengapa begitu menarik akan kita bahas pada malam hari ini. Dan Anda juga kami undang untuk tetap mengirimkan kasus Anda. Apabila ingin mengirimkan kasus Anda, silahkan ke alamat berikut ini. Bisa melalui IG Metro TV Hot Room atau email kita yang ada di bawah ini. Dan juga bisa lewat akunnya Bang Hotman. Untuk Hotman Paris Official. Hotman Paris Official. The best. Dan malam hari ini pemirsa kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada siapa saja Pak? Donald, pelapor 1 ya. Kamu penikmat uang pinjaman online juga ya? Iya Pak. Penikmat. Ayah juga termasuk yang sudah menikmati pinjaman online. Betul Bang. Udah dipakai bulan madu atau belum? Oh belum. Oh, belum ya. Dr. Asep Irawan, ahli segala bidang. Ya. Pidana perdata terserah deh. Ahli cewek juga. Ya. Pak Kuser Yansyah ya. Ah, ini dia nih. Ini Pak dia nih Kus musuh dari kalian. AFI. Dia adalah ketua fintech atau istilahnya ketua asosiasi pinjaman online ya. Selamat malam, Jadi Pak. tolong matanya diarahkan ke dia, oke? Yang nagi-nagi itu grupnya dia ya. Okay? Ada lagi mantan karyawan. Ah, ini dia nih, Adam ya. Adam, mana coba senyum dulu, Bos. Ini adalah mantan debt kolektornya pinjaman online. Jadi yang sebenarnya nakut-nakutin kalian. Dulu yang nelfon-nelfon ini dulu tapi. Dia itu kan telepon ke kantor, ke Tagih. mertua, ke semua, ke pacarnya, ya enggak? Tapi malam hari ini dia juga akan berbagi Udah bagaimana tobat dia pengalaman mulai ya. kayaknya dia. Makanya dia mau berbagi pengalaman malam Ya. hari ini. Nah tentang pinjaman online pemirsa kita akan melihat tayangan berikut ini dulu. Kasus pinjaman online alias pinjol akhir-akhir ini menjadi buah bibir media massa lantaran banyak belitan hutangnya berujung maut. Kasus supir taksi yang memilih mengakhiri nyawanya lantaran tak mampu membayar tagihan hutangnya tentu menjadi salah satu dari beberapa contoh masyarakat yang tercekik hutang akibat pinjaman online. Belum lagi para peminjam online harus dihantui para penagih hutang yang kerap kelewat batas saat menagih. Tak heran, banyak yang mengatakan pinjaman online ini bak jebakan setan dalam bentuk perkembangan teknologi yang bernama financial technology atau fintech. Pinjol atau pinjaman online merupakan integrasi layanan keuangan yang menyulap bisnis keuangan kuno dengan proses keuangan yang canggih dan lebih sederhana. Wajib hukumnya, perusahaan pinjaman online ini berizin atau terdaftar di OJK. Hal ini penting untuk melindungi konsumen peminjam dan pemberi pinjaman. Tak hanya itu, sejumlah payung hukum mengenai pinjaman online juga telah dikeluarkan OJK dan AFPI. Keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya menjadi kunci peraturan OJK untuk menilai tingkat risiko peminjam sekaligus menentukan tingkat bunga. Berhutang memang wajib dibayar, namun apabila pinjaman online berujung maut, salah siapa? Sebagai narasumber adalah Bapak Brigjen Pol Dr. Dedi Prasetyo Karopemnas Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam Pak Dedi. Yang akan siap menjawab semua pertanyaan mengenai aspek teror dan intimidasi. Oh, aduh. Ya. Tunggu sebentar Pak, nanti kita akan berbincang. Tetap stay di situ karena kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya kisah dari 2 pelapor yang sudah hadir di Hot Room pada malam hari ini. Oke, Donald, bagaimana kau bisa dapatkan pinjaman itu tanpa ketemu kreditur, hanya modal KTP, langsung kasih rekening, Awalnya uangnya enggak. langsung. Coba ceritakan dulu, gimana caranya proses mendapatkan uang pinjaman itu? Awalnya saya dapat SMS dari pegawai pinjaman online. Ya, saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari siapa. Oke. Tiba-tiba masuk pinjaman online dana cair dalam waktu 5 menit. Cukup dengan KTP dan identitas diri saja. Dan kamu tertarik langsung nih? Ya, saya tertarik. Kebetulan waktu itu saya lagi butuh uang kecil sih untuk biaya kuliah. Saya lagi kuliah juga, Bang. Saya masuk nih.
Ada aplikasinya. Kita masuk ke App Store. Lalu kita isi biodata. Di situ minimal pinjam itu 1 juta. Langsung kau isi Iya, semua, isi kasih semua. KTP, Iya, nggak usah wawancara. nggak usah. 5 menit dia langsung telepon. Oke? Oh ya, dengan Pak Donald, Pak, terima kasih data sudah kita terima dan akan kita proses dalam waktu secepat mungkin. Masih sangat indah gitu ya? Iya, Masih iya. sangat ramah Yang gitu ya? sopan gitu ya. Iya, terus? Oke Pak, saya tunggu, saya bilang gitu. Nah, ternyata benar, 5 menit kemudian langsung cair Kemana uang itu? Di rekening bank? ke rekening saya. Ke rekening bank? Ya, ke rekening bank saya. Oke, terus? Nah, dia bilang, Pak, uangnya sudah masuk, boleh dicek. Saya cek, yang masuk ternyata sekitar 600-an. Ntar dulu, Tadi kau pinjamnya pinjam berapa? 1 juta. 1 juta. Tapi dikirim 600. Iya. Itu kau nggak nanya? Nggak, saya nggak nanya. Orang dia, begitu saya masukin ke aplikasinya data-data saya, dia langsung telepon. Ya. Dia langsung telepon, dan udah habis itu saya langsung, wah, senang lah gitu. Wah, dapat juga berarti. Lalu nanya nggak pinjamanku 600.000 atau 1 juta? Gitu lu nggak nanya? Nah, sekarang nomornya nggak bisa dihubungin lagi, Pak. Oh, nggak bisa dihubungin Oh, lagi. udah coba Bu. Dalfa nggak bisa dihubungin Iya. lagi. Oke, terus uangnya ke bank mana kau kirim? Ke bank saya, Pak. Habis itu saya coba cek, ternyata masuk, uang memang ada yang masuk, dan saya lihat pengirimnya nggak jelas gitu dari siapa, tapi uang masuk sekitar 600-an. Nggak ada nama PT-nya atau apa? Nggak ada? Apa tulisannya? Nggak Dari ada. Pengirim uang? Nggak ada. Cuma begitu kita mau pembayaran, itu temponya 7 hari. 7 hari, Harus dikembalikan. ada yang nelpon, Pak Donald, 2 hari lagi jatuh tempo. Tolong segera lunasin supaya Bapak bisa naik limit untuk pinjaman berikutnya. Oh, ditawarkan juga Iya. limit untuk pinjam Iya, lagi Oke, nanti. kau tanya nggak lunasin yang mana? 600 atau 1 juta? Saya belum nanya, Pak. Saya bilang, berapa ya Pak saya harus bayar? Boleh dicek di aplikasi. Begitu saya cek, waduh, 1.100.000 saya harus Oh, bayar. udah nanya, dana naik berarti ya? Iya. Ntar dulu, Bahkan ntar dulu. sebelum jatuh Kamu nggak tempo. pernah nanya, kan saya pinjam 1 juta tapi yang cari 600. Terus ditagih 1,1. 400 Jadi mana? kata-kata itu kayak menghipnotis gitu. Jadi kita seolah-olah bayar, nanti kita ditawarin lagi yang lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi kan kita nggak ada kesempatan untuk nanya dia. Ya, terus? Jadi begitu dia bilang boleh dicek aplikasi, saya cek aplikasi, wah 1.100.000 dan boleh bayar melalui minimarket, boleh bayar melalui bank. Nah, saya bilang kalau melalui bank apa aja banknya, dia kasih tunjuk, terus kita dikasih virtual account, kita harus bayar 1.100.000, padahal pinjaman saya sekitar 600-an, Itu hanya 7 hari. 7 hari. 2 hari sebelum 7 hari. Berarti hampir 100%, Pak bunganya ya. Berikut bunga ya. Begitu ya. Ya, oke, terus? Katanya sih itu uang biaya admin, biaya bunga segala macam, saya kurang tahu. Oke, terus? Lalu dia bilang, Pak, tolong bayar sekarang supaya Bapak bisa ngajuin peminjaman lagi, 1 menit cair. Langsung Bapak, diproses. begitu uang masuk, Bapak kepencet lagi, pinjam ulang, uang langsung masuk ke rekening Bapak. Saya coba, saya kan penasaran gitu, saya coba, masuk, limit nambah, 1.200.000. Tapi yang 1,1 kau bayar nggak? Saya bayar, Pak. Saya kan sebagai warga negara yang baik, dan yang Terus bertanggung kamu jawab. dari mana? Tadi aja meminjam 1 juta udah Ya minjam. kan, sebelum gajian, Pak. Kan Oh, sebelum gajian. Iya, jadi kan masih ada uang Oke, gajian. jadi yang pertama udah lunas. Iya, Tapi langsung kau rugi 7 hari 500.000. kurang lebih segitu, Pak. Ya, you terima 600, lu sama dia dulu bayar 1,1. Jadi, oke, terus? Lalu dia tawarin lagi ada pinjaman 1.200.000, berarti naik limit jadi 200.000. Oke. Ternyata yang masuk itu sekitar 800-an juga. Berarti selalu diambil 400.000 setiap kali transaksi. Iya, benar, 800. Lu nggak pernah nanya, itu kenapa dipotong, dikirimnya tidak sesuai dengan pinjaman? Lu nggak pernah nanya? yang kedua ini saya tanya, Pak. Saya Oke. tanya, lah kemarin Bapak bilang pinjamannya 1 juta, Sejuta, dikirim 600, 600. tapi Terus- ditagih 1,1. ya, saya tanya kenapa ini uang biaya admin segala macam, pinjaman kedua nggak akan seperti itu. Tapi ternyata tetap sama. Terus apa yang terjadi? Dia 1,2 ya? Iya, terus saya masih dikasih angin surga sama dia. Oh iya Pak, ternyata Bapak belum sesuai, kemarin Bapak telat sedikit bayarnya. Iya. Coba Bapak lebih cepat sedikit daripada nasabah yang lain, Bapak bisa dapat 1.200.000. Itu ngapain pinjam kalau bayar dalam tempo 3 hari? 1.200.000, Bapak pasti dapatnya 1 juta, Pak. Dia Oke. bilang begitu. Oh begitu, Mbak. Saya juga polos banget kan ya jawabnya. Lalu 7 hari juga jatuh temponya. Dia bilang, ini sudah H-2, dia telepon lagi, Pak. Tolong dibayarkan, Pak, supaya Bapak naik limit lagi. Ya, saya udah resah. Saya bayar tepat waktu aja deh, masih ada 2 hari lagi. Sayang loh, Pak, padahal ini limitnya bertambah Oh, dia jadi mulutnya manis banget 1.500.000. ya, untuk merayu Yang untuk nelpon saya pinjaman. kali itu cewek. Saya bilang, maaf, saya bayarnya pas jatuh tempo aja. Oke. Nah, jatuh tempo saya bablas, saya lupa karena saya kan kerja juga kan. Ya. Saya Apa lupa yang dan lewat terjadi? sehari. Dia Jadi telepon berapa? saya. Jadi itu sekitar nambah 70.000 sehari. Oke. Jadi 1 itu juta. terima kamu 1,2. Enggak, 1,2 yang masuk 800, bayarnya kita 1.310.000. Oke,
Oke, ditambah jadi- 70.000 jadi 1.380.000. Berarti sudah nambah hampir 500.000 ya dalam tempo sekian Ya, hari. benar. Kan diterima kan cuma 800.000, Ya. udah hampir 1,3 juta kan? Ya. Terus? Harus dibayar. Nah lalu kelewat sehari. Saya bilang, dia telepon saya, Pak, Bapak harus bayar sekarang, kalau nggak Bapak dendanya semakin banyak loh Pak. Oke. Oke, nanti saya bayar agak sorean ya pulang kerja. Tahu-taunya setelah sejam kemudian ada yang kirim SMS ngeblast ke nomor saya semua. Tolong bilang sama Bapak Donald bla 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 segala macam agar utangnya segera dibayar karena dia lari dari hutang. Udah langsung disomasi ya? Iya. Di hari pertama terlambat Iya, gitu iya. ya. Lalu Terus? dari situ saya, waduh gimana nih? Eh, Telat sehari aja Udah dia udah seperti itu, begini, gimana nanti telat beberapa hari. Akhirnya saya bingung juga bagaimana kan, karena kan saya juga harus kerja. Gitu. Akhirnya Sehari itu juga saya bayar Pak. jadi sudah selesai loh, udah Sudah putus. selesai. Lalu ada lagi nih Pak, ada lagi tawaran yang Lu lebih pinjam bagus. lagi? Iya, tapi di aplikasi yang berbeda. Oke, kita hold dulu. Kita dengar nanti ceritanya juga dari Mbak Aya. Ya. Selepas jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Hot Room Metro TV. Pinjaman online dana cair dalam waktu 5 menit. Cukup dengan KTP dan identitas diri saja. Dan kamu tertarik langsung nih. Ya, saya tertarik 1,2 yang masuk 800, bayarnya kita 1.310.000 Oke, ditambah jadi- 70.000 jadi 1.380.000. Gus Hotman Paris dan Ajeng at Hot Room at Metro TV. Donald, jadi kau tadi mengatakan hanya dalam tempo 5 menit bisa pinjam uang 1 juta, Langsung tapi yang cair. dicairkan 600, dan dalam tempo 7 hari pinjaman lu hampir menjadi 100% bunga sama penaltinya. Total yang kau berhasil aplikasi pinjaman online ada berapa? Lebih dari 10, Bang. Hah? Lebih dari 10 kali pinjam. Lu sudah habis si Asep lu. Kerjaan minjem kayak mak lu ah. Kebutuhan. Jadi 10 kali aplikasi, dapat berapa semuanya? Itu pinjam masing-masing aplikasi 1 juta, jadi 10 juta. 10 itu- juta. ya. Terus total tagihan kamu sekarang berapa? Ruginya berapa Sudah ruginya? hampir 50 juta. 50 berapa hari? Sudah 45 hari. 45 hari udah 50 juta. Jadi udah berapa itu Padahal Pak dari total segi pinjaman matematika? cuma 10 juta. Berarti Tapi 500%. 500% dalam tempo berapa? 45 hari. 45 hari. Waduh, kalau sampai dibayar itu kaya benar itu perusahaan. Kau belum dipentung pakai pentungan atau gimana? Belum. Belum, Bang. Kau udah dikirim debt collector belum? Belum, cuma diancam aja melalui telepon. Diancam udah berapa kali ancaman tiap hari? Dari pagi sampai malam, bahkan jam 11 malam masih. Diancam Masih terus. terus. Ada yang datang ke rumah? Enggak Ke pacar kamu? Enggak. Ke simpanan kamu? Enggak ada? bingung dia. Ditelepon aja, ditelepon. Kita telepon aja. Tapi dia punya cerita kemarin temennya juga melakukan Katanya ada aksi sampai yang bunuh benar. diri. Aha. Gara-gara nggak kuat di teror. Iya. Siapa yang bunuh diri itu? Eh, Teman kamu? iya, teman. Yang juga pinjaman online. Berapa dia pinjam uang? Dia juga sama kayak saya, dia lebih banyak, dia 20 aplikasi. 20 aplikasi, berarti taruh 20 juta. Berarti udah hampir 100 juta itunya. Iya, betul. Dan sekarang bunuh diri. Harusnya hari ini dia datang, tapi Ya. karena dapat kabar Meninggal atau bunuh diri? bunuh diri. Bunuh diri gantung diri karena diteror sampai tiap hari dan semua keluarga diteror. Jadi kamu Sampai tahu. sudah ada korban pinjaman online ini, ya gara-gara nggak kuat di teror. Sekarang kepada Ayah, kamu berapa puluh kali aplikasi? Cuman sekitar 12 aplikasi. 12 aplikasi. Berapa duit dapat? Itu kalau misalnya untuk masuk rekening itu sekitar 10 jutaan doang. Harusnya dari segi pokoknya 12 juta. Iya. Tapi kan itu kan yang masuk rekening. Iya. Tapi kalau misalnya saya ada dendanya lebih dari itu, Enggak, Bang. maksudnya kalau lu pinjam 1 juta, 1 yang juta, dikirim berapa? 834. Pertama awal saya Oh, pinjam. jadi langsung dipotong sama dia. Ya. Kayak Oh. hampir 15% dipotong. Iya. Nah, habis itu Habis itu kan saya terus pinjam lancar nih awalnya lancar terus Lancar. kan terus berapa kali aplikasi juga lancar terus sampai kenapa bisa sampai banyak sampai 12 aplikasi itu karena salah satu aplikasi itu ngekat saya jadi saya udah nggak bisa pinjam saya jadi kelimpungan kan mau cari pinjaman kemana lagi akhirnya saya gali lubang lagi untuk ke aplikasi cari lain. aplikasi lain. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya. Satu aplikasi yang tadi 1 juta kau terima 850 ribuan ya? Iya 834. Berapa perhitungannya 1 minggu sama 2 minggu 1 bulan? Itu 834 itu saya tenornya 7 hari. Ya berapa dia?
Kalau misalnya dendanya itu kalau 1 hari nggak bayar kena 80.000. Jadi kalau 7 hari berapa total lah kau harus bayar? 80 kali 7, 500 sekitar 1,3-an. 1,3-an. Sementara yang kau terima cuma 800-an. Berarti 500 lebih, berarti hampir 80% bunganya. Dalam tempo Hari. seminggu 80% bunganya. Wah ini Pak Asep nanti tolong dipikir. Kalau apa rentenir itu ada pidananya enggak? Jadi udah berapa sekarang? Sekarang sih kemarin saya udah satu aplikasi kemarin saya buka lagi coba saya pinjam. Buka lagi? Enggak, saya cuma itu pengen tahu ngecek nih. Ya. Kan saya pinjam waktu itu cuma 2 juta, sekarang telat sekitar sama 45 hari itu udah 10 juta satu aplikasi doang. Padahal 10 juta. pinjamnya? Cuma 2 juta. Cuma 2 juta 45 dalam tempo hari. berapa hari? 45 harian. Bengkak jadi 10 juta. 500%. Iya. Oke, terus kamu Udah setiap kau pinjam aplikasi berapa menit dapat duitnya? itu sekitar apa ya, pagi misalnya saya proses untuk data segala macam. Ya. Sore dia masuk sih. Jadi Kayak gitu. enak juga sih sebenarnya ya. Enggak, Minta pagi, sore udah dapat duitnya, habis itu langsung nonton sama Tapi pacar kemarin ya. akhirnya lapor ke Nonton polisi film ya? ini aja. Lapor Oke. ke polisi akhirnya kemarin. Lapor ke polisi. Kenapa kau lapor ke polisi? Kau diteror gimana? Iya, karena saya diteror waktu itu pas pertengahan Februari, awal mulanya itu saya kan nyantumin kontak darurat. Kontak darurat itu kan cuma saudara-saudara saya, Ya. orang terdekat. Dan ternyata itu bocor semua kontak yang ada di handphone saya itu kan sekitar ada berapa ratus orang. Isinya teman-teman kantor, relasi saya, bos saya, itu semuanya di SMS-in semuanya. Jadi Bilang tahu apa dia? mereka Itu kan kalau misalnya saya Isinya itu, apa? kalau saya itu bawa kabur uang perusahaan, Ya. seperti itu. Terus sampai dia bikinin saya grup isinya foto saya, Ya. terus di situ tulis buronan hutang dan isinya itu kontak-kontak saya. Dan itu saya langsung di screenshot sama teman kantor. Dia bilang, Mbak ini ada dapat, itu saya dapat itu grup gitu kan isinya ya itu. Berarti ini sudah di samping intimidasi ada juga fitnah ya? Ya. Oke, sekarang kau ngapain? Ada langkah dari kepolisian. Kau diam mungkin? aja atau gimana? Sekarang sih ya diam aja, cuman kemarin kan saya udah lapor tanggal 5 Maret saya lapor ke polisi, ke Polda Metro Jaya ya kan. Masih ingat pasal berapa? Pasalnya saya kebetulan bawa 369 KUH Iya. pidana atau Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE. Pasal Oh, ITE. 46. Oke, terus? Iya, terus kan belum ada kabar sampai pas kemarin tanggal 22 April Brigadir Purwanto telepon saya gitu kan. Kapan nih bisa datang ke Polda gitu kan ya, untuk Ya. di BAP gitu. Cuma saya Emang belum lu ada tahu jawaban. siapa? Yang kau laporin itu namanya ada nggak di itu? Apa? Apa yang dilaporin? Siapa yang Saya dilaporin? aplikasinya saya laporin ke aplikasinya itu. Bukan, tapi kan nama orangnya lu tahu nggak Nama siapa orangnya saya yang nggak teror? tahu. Nama orangnya Emang nggak setiap tahu. dia WA atau apa nggak ada nama? Gak ada nama. Dia tuh selalu pakai foto-foto orang-orang timur sana, Bang. Jadi bikin kita tuh pada takut. Gitu. Maksudnya kayak gua coklat-coklat Ya, gitu. kayak Apa gitu, Bang. coklat hitam coklat? Gitu. Jadi seolah-olah kita tuh biar takut gitu kan kalau misalnya itu ternyata pada sebenarnya itu bukan Tapi dia subjek gitu. pelapornya Jadi sampai kamu ditagi begitu, kau nggak tahu siapa? persis nama orangnya siapa? Nggak tahu siapa. Nama PT-nya ada? PT-nya nggak ada, cuman aplikasinya namanya pertamanya Mudah Cash. Cuma sekarang ganti nama jadi Bunga Merah. Pak Pak Karopen, Dedi. Mas, selamat malam. Bisa didengar suaranya dari hot room? Ya ini Pak Dedi sudah begitu banyak keresahan masyarakat, Laporan banyak. laporan katanya ancaman teror segala macam pinjaman online ini. Bagaimana sikap dari kepolisian? Ada 2 klasifikasi, ada 3 yang fintech itu yang terdaftar di OJK, dan sisanya adalah 4 yang tidak terdaftar di OJK. Dari laporan polisi yang sudah masuk ini, kemudian diperiksa lagi oleh penyidik Direktorat Cyber, dengan alat bukti yang ada, sudah berhasil menangkap dan memproses 4 tersangka. Ya, saat ini sudah dilimpahkan ke JPU. Kemudian memang yang terdata di OJK, ya data yang sudah saya cek, itu ada sekitar 90 fintech yang sudah terdaftar atau pinjaman online. Sedangkan sisanya tentu sangat banyak juga yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini kepada pelaku, tadi salah satunya mungkin dari yang hadir itu, memang Polri menerapkan pasal-pasal bagaimana dia secara etika untuk menagih customernya dengan cara-cara intimidasi, mengancam, dan juga di sini kita terapkan juga pasal-pasal pornografi. Karena bagi customer yang tidak Sampai membayar pasal pornografi. itu dikirim video-video, mohon maaf, foto-foto
yang sifatnya yang melecehkan, gambar-gambar video tersebut Oh, adalah sebagai video ancaman. pornografi yang melecehkan. Kalau saya dikirimin sama foto di gitu malah senang. grupnya WA tadi. Oke, Ya. pornografi ya. Kemudian juga ya pengancaman juga 369 Bang. Kemudian 40, pasal 29 junto ayat 4 Undang-Undang tentang pornografi tersebut. Kemudian juga dikenakan Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 dan juga pasal 29 juga tentang ITE juga. Pinjaman online atau fintech ini awalnya memberikan kemudahan kepada nasabah atau kepada customer, sehingga customer atau nasabah itu tertarik dengan bujuk rayu ataupun dengan persyaratan-persyaratan yang mudah. Tapi setelahnya itu baru timbul masalah, karena sistem penagihan yang dia lakukan itu bisa langsung, bisa dia pakai pihak ketiga, debt collector. Debt collector itulah yang melakukan cara-cara penagihan yang di luar etika atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum gitu. Ya, terima kasih telah bergabung Oke. bersama Hot Nanti Room. segera mungkin Terima akan kasih kita Pak Dedi. tindak Ya. lanjuti. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hot Room. Total yang kau berhasil aplikasi pinjaman online ada berapa? Lebih dari 10 Bang. 500% dalam tempo berapa? 45 hari. 45 hari. Waduh, kalau sampai dibayar itu kaya benar itu perusahaan. Kau belum dipentung pakai pentungan atau gimana? Tim Hot Room kali ini mendatangi kantor pinjaman online legal dan ilegal yang ada di Jakarta. Salah satu pinjaman online yang kami datangi bertempat di sekitaran Jakarta Pusat. Pinjaman online ini merupakan salah satu yang legal karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kami sempat berbincang-bincang dengan Indina Andamari selaku marketing Kredivo. Untuk ketika mendaftar, nanti mereka akan diminta untuk foto KTP, selfie, lalu sebagai bukti penghasilan itu mereka diminta untuk mengkoneksikan internet banking mereka hanya 1 kali untuk menggantikan slip gaji gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dia mengkoneksikan e-commerce account dia untuk memverifikasi bukti alamat dia. Mungkin dengan maraknya isu yang beredar sekarang ini ya, jadi penting banget untuk konsumen Indonesia jadi lebih bijak lagi, lebih pintar lagi untuk memilih opsi pinjaman online ya terutama gitu, karena banyak opsi gitu, terus mungkin kurang informasi, jadi pastiin aja harus yang sudah terdaftar di OJK ya kan, terus lalu yang transparan sejak awal. Tim kami kembali melanjutkan penelusuran. Kali ini, kami mendatangi salah satu kantor pinjaman online ilegal yang bertempat di Pecenongan, Jakarta Pusat. Nampak suasana kantor yang tertutup dan sepi. Beberapa orang yang kami tanyakan tidak mengetahui adanya kantor pinjaman online di sini. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak keamanan setempat. Kami sempat bertanya mengenai keberadaan kantor pinjaman online tersebut. Di sekitar sini ada kantor pinjaman online nggak sih? Pinjaman online? Iya, kantor fintech gitu. Ada di Blok D apa? Blok D di mana? Oh, daerah situ ke sana. Blok D itu sebelah mana? Kan ada 2 nih pinjaman online ini nih. Kayaknya sih, soalnya karyawannya banyak di situ kan. Ada 2 di Blok F1, di Blok D 1. Kalau di Blok D dari sini. Ternyata, tidak semua orang tahu tentang keberadaan kantor pinjaman online tersebut. Mereka merahasiakan ini agar tidak terdengar oleh OJK.
Adam, itu tadi kantormu bukan? Bekas kantor. Iya, bekas Itu kantor benar situ. ya? Betul. Tapi banyak yang Dari nggak luar tahu sepi, ternyata. di Dari dalam luar- banyak debt kolektornya. Iya, di lantai 2 tepatnya. Ada berapa puluh orang? Lebih dari 50 mungkin. Lebih untuk Tapi saat tadi ini ya. sepi banget. Dan nggak banyak yang itu tahu sudah itu. masuk jam kerja soalnya, Pak. Oh begitu. Iya. Oke. Cara kamu menagih paling sadis kayak gimana? Paling kasar, paling Ya, kasar. paling kasar. Apa Ini se- mertuanya kau hubungin atau? Sebenarnya kalau misalnya kata-kata kasar itu emang sudah halayak ya di seluruh penagih. Cuma yang paling sadis ini sampai membuka galeri seperti yang disampaikan oleh saudari Membuka Alia apa? tadi. Membuka Galeri galeri foto. isi HP. Isi Itu HP bisa kita dari akses. Itu bisa kita akses. Oh, dia sistemnya bisa lihat Bisa apa di kita dalam akses isi nomor HP-nya. telepon, kontak, seluruh panggilan masuk, Sampai isi ke foto-foto. pesan, sampai Dari si foto pun debitur bisa. ya? Iya. Karena itu kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita membuka aplikasi menyetujui email kita sudah diserap oleh mereka. Hati-hati itu kalau ada termasuk setuju-setuju pelanggaran tuh hukum harus- berat menurut saya Bang Hotman. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Ini sih nomor sebenarnya. emailnya ya. Iya, nomor email HP. Email, sistem HP. Nomor emailnya ya. Iya, Oke. betul. Makanya banyak kejadian. Terus yang ada sudah kau dapat kau apain? Orang-orang itu kau kirimin semua, mertuanya, kita share kakeknya. semua. Iya, jadi semua kontak itu kita bikinkan grup, kita sebar fotonya di situ. Kalau Orang- inilah orang yang tidak bayar utang begitu. Iya, betul. Bahkan kita juga Pernah nggak kau kirim gambar porno seperti yang dibilang tadi? Kalau saya pribadi nggak pernah. Mungkin teman-teman saya kurang tahu ya Bang Hotman. ya. Oke. Nah, jadi yang pernah kita lakukan itu foto pribadi sama kita mau melakukan fitnah. Dan itu selalu disuruh oleh majikanmu. Atasan. Enggak, itu tekanan. Sebenarnya Tekanan, harus. Harus, karena Oke. kita dikejar target. Oke, Bapak sebagai asosiasi pinjaman online, benar nggak bahwa itu tadi 5 menit dapat duit bisa pinjam dapat 5 menit, kemudian dalam 5 hari naik Naiknya? sekian ratus persen, dan kemudian juga cara menagih dengan cara Kasar kayak. kasar, porno segala macam, gimana Pak? Ya, siap Bang Hotman. Jadi sebelumnya sih kami ingin menyampaikan bahwa Ya. di Indonesia itu menurut data World Bank, Ya. itu ada kebutuhan kreditnya 1.600 triliun per tahun. Dan itu yang bisa dipenuhi oleh perbankan, oleh lembaga-lembaga yang sekarang cuma 600 triliun. Ya. Jadi ada gap sekitar 988 triliun. Disitulah kalian masuk gitu. Begitu besarnya market sehingga ada gula ada semut, banyak Ya. yang masuk. Problemnya Ya. yang masuk ini kita bisa ada kategorikan ada dua. Ya. Satu yang masuk secara legal, Baik-baik. menggunakan prosedur lewat otoritas terdaftar, dan ada juga yang beroperasi tanpa melalui prosedur terdaftar atau berizin di OJK. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa pada saat ini ketika kita bicara ada teror, ada cara-cara penagihan yang tidak bertanggung jawab, tidak etis, kami dapat pastikan bahwa itu bukan dari anggota asosiasi. Saat ini Bang Hotman, kita ada 106 peer-to-peer lending atau pinjaman online yang terdaftar di OJK. Kami terikat dengan yang namanya pedoman perilaku. Kalau penagihan, kami Ya. punya kode etik. Pedoman kami itu, di pedoman perilaku Ya. kami, itu seorang tidak boleh satu menyalahgunakan data personal. Itu dilarang. Kalau ada, itu ada sanksinya, kita berlipat-lipat, ada empat lapis. Sanksi oleh siapa? Sanksi ada dua Bang Hotman. Ya. Jadi satu sanksi dari asosiasi, Diapain? administratif dari pertama bisa teguran tertulis, kemudian kita publikasikan di masyarakat dan laporkan ke OJK. Jadi menurut Bapak, yang terdaftar di OJK itu nagihnya semua dengan sopan santun? Sudah, kita juga ada sertifikasi. Jadi ini satu yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih Bang Ya. Hotman. Jadi pada saat download aplikasi, di situ ditanya apakah boleh mengakses satu misalnya kontak, phonebook, kemudian Ya. kedua storage. Storage itu galeri foto-foto Ya, dan ya. lain-lain. Nah di fintech yang terdaftar di OJK, anggota asosiasi kami cuma boleh mengakses kamera, kemudian mikrofon, kemudian location. Total uang yang keluar dari pinjaman online sudah berapa belakangan ini? Total. Jadi total akumulasi yang sudah terdisburse dinikmati masyarakat itu 28 triliun. Oh, gila. 28 triliun. 28 triliun. Kalau bunganya 1 minggu 500% berarti 100 triliun. Banyak banget. Jadi gini, Rakyat yang menikmati berapa orang? Gini, Kira-kira berapa debitur? debitur kita ada di atas 6 juta, Ya. dan jumlah yang sudah terdistribusi itu 28 triliun. Tapi Bang Hotman, yang perlu diketahui, Ya. kita ini banyak segmennya. Ada pinjaman yang konsumtif, ada pinjaman yang produktif. Saat ini di Indonesia, itu juga prestasi kita di dunia, sebagian besar pinjaman fintech ini adalah masuk ke sektor produktif. Ya. Nah, yang kita rame-rame hari ini adalah pinjaman yang Konsumtif. konsumtif. Di seluruh Indonesia ini marketnya kebanyakan di daerah mana? Kalau sekarang
Tentunya masih di Jakarta. 70% di Jawa. Di Pulau Jawa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut kepada Pak Asep ini ya. Bagaimana? Aspek pidana perdatanya gimana dari segi penagihan? Ini dasarnya kan utang piutang. Ya. Utang piutang itu masuk perjanjian. Ya. Perjanjian kita pernah belajar. Ya. Harus tunduk kepada 1320, 1338. Jadi masuk perdata. Perdata dulu. Perdatanya utang piutang. Ya. Tapi di perdata orang boleh konsesi utang piutang. Benar. Cuman dibatasin satu. Bunga tidak boleh lebih dari bunga moratorium. Benar. Di bawah 4%. Kalau lebih dari itu kena undang-undang pengriba. Ya, kalau ke pengadilan bisa dibatalkan utang piutang itu, karena hakim bisa menjatuhkan dengan undue Tuh, influence. pakai pengacara, tapi honor pengacara lebih datang ke mahal. hot room kan, kita asal bantuin. Iya. Jadi semua kalau ada perjanjian utang piutang dengan siapapun, bunga tidak boleh di atas bunga undang-undang moratorium. Jadi kalian lawan gitu maksudnya. Lawan. Oke, terus Kalau kita gugat di pengadilan, pasti oleh hakim akan dibatalkan. Kalau bunga lebih dari bunga undang-undang, itu hak hakim masuk ke perjanjian. jadi secara perdata tindak hanya boleh keseimbangan, ya. Perdata pun kalau nggak bisa bayar nggak ada sanksinya kan? Nggak ada sanksinya, bisa Nggak usah dibatalkan takut. perjanjian. Itu undue influence atau misbreak of the harden. Iya. Dibatalkan, Itu bunga masa akan batak tuh. diturunkan sesuai undang-undang. Jadi bunganya tidak Jadi mungkin kalau 500%. perdata walaupun digugat dihukum kalau lu nggak punya harta lagi nggak Ya apa-apa. udah, nggak bisa. Tenang aja, hanya ada satu punya itu. celana Nah, busuk debt collector gitu. Yang sekarang satu dulu. Jadi kalau dia punya hak untuk menagih itu cara hukum hanya gugat di pengadilan. Ya. Nah sekarang kalau pakai debt collector, pakai ancaman, itu pidana. Sekali lagi, Benar. jurisprudensi. Sekarang satu lagi. Kalau tadi ketika ancaman ada pornografi, kena undang-undang ITE. Ya. Ada ancaman, undang-undang ITE. Ya. Kena KUHP. Pornografi, kena pornografi. Jadi Anda laporkan. Bahkan itu dilaporkan juga ini tindak pidana biasa. Penegak hukum harus mengambil orang-orang yang ancam itu. Kedua, debt collector, sudah putusan. Debt collector, bunga undang-undang moratorium. Jadi kalian lawan gitu maksudnya. Lawan. Oke, terus Kalau kita gugat di pengadilan, pasti oleh hakim akan dibatalkan. Kalau bunga lebih dari bunga undang-undang, itu hak hakim masuk ke perjanjian. jadi secara perdata tindak hanya boleh keseimbangan, ya. Perdata pun kalau nggak bisa bayar nggak ada sanksinya kan? Nggak ada sanksinya, bisa Nggak usah dibatalkan takut. perjanjian. Itu undue influence atau misbreak of the harden. Iya. Dibatalkan, Itu bunga masa akan batak tuh. diturunkan sesuai undang-undang. Jadi bunganya tidak Jadi mungkin kalau 500%. perdata walaupun digugat dihukum kalau lu nggak punya harta lagi nggak Ya apa-apa. udah, nggak bisa. Tenang aja, hanya ada satu punya itu. celana Nah, busuk debt gitu. collector Ya. ini. Sekarang satu dulu. Jadi kalau dia punya hak untuk menagih itu cara hukum hanya gugat di pengadilan. Benar. Nah sekarang kalau pakai debt collector, pakai ancaman, itu pidana. Sekali lagi, Benar. jurisprudensi. Sekarang satu lagi. Kalau tadi ketika ancaman ada pornografi, kena undang-undang ITE. Ya. Ada ancaman, undang-undang ITE. Ya. Kena KUHP. Pornografi, kena pornografi. Jadi Anda laporkan. Bahkan itu dilaporkan juga ini tindak pidana biasa. Penegak hukum harus mengambil orang-orang yang ancam itu. Kedua, debt collector, sudah putusan. Debt collector kalau datang ke saudara, ngambil barang saudara, atau saudara itu pencurian, tidak ada penggelapan, udah jurisprudensi. Jadi ini masalah utang piutang. Kalau Anda punya utang, ya gugat perdata. Kalau ada ancaman, Anda laporkan, biar kena pidana. Kita akan lihat dulu modus-modus Yang terdaftar di OJK, anggota asosiasi kami cuma boleh mengakses kamera, kemudian mikrofon, kemudian location. Belakangan ini total. Jadi total akumulasi yang sudah terdisburse dinikmati masyarakat itu 28 triliun. Dan saat ini kita dalam segmen Solusi Hot Room. Kita buka floor, dua orang untuk bertanya. Siapa yang mau nanya di sini? Ya, Oke, silahkan. saya mau bertanya. Pertama, kenalkan dulu. Nama saya Galih Wicaksono, Bang Hotman, dari Universitas Esa Unggul. Jadi saya mau nanya, ada teman saya melakukan peminjaman online. Nah, di kontak darurat itu mencantumkan nama saya tanpa sepengetahuan saya. Nah, ketika dia punya masalah, ada debt collector yang selalu menghubungi dan meneror saya agar meminta teman saya untuk segera melunasi hutangnya. Lalu yang mau saya tanyakan adalah apa yang harus saya lakukan gitu Bang Hotman. Namanya Terima dicatut kasih. temannya tanpa izin saat temannya ngutang. Ya, kan tadi sama seperti yang ditanya oleh Asep. Kalau Anda diteror atau difitnah atau ada kata-kata asusila, ya Anda lapor polisi. Baik itu berupa teror, intimidasi maupun undang-undang ITE. Ya, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Ya, lapor polisi. Tentu kau terangkan dulu sebelumnya bahwa itu bukan kamu gitu loh. Tapi kan dia tidak akan berhenti karena dia tahu itu kelemahannya si debiturnya. Persoalan sebenarnya daripada pinjaman online ini adalah karena DPR kita terlalu sibuk.
Kenapa? Karena pinjaman online itu masih diatur di bawah peraturan undang-undang, belum ada undang-undangnya, sehingga secara operasional kalau ada pelanggaran nggak bisa dipidana. Lain dengan perbankan, kalau perbankan barang siapa malah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, langsung kena puluhan tahun penjara, undang-undang perbankan. Harusnya ada undang-undang digital ekonomi atau fintech. Benar. Jadi sebenarnya ini harusnya OJK membuat draft undang-undangnya, usulkan ke pemerintah dan DPR. Apalagi sekarang kasusnya sudah banyak kayak gini ya Bang. Ya, tapi OJK pun lagi dikdakduk, kalau ganti pemerintah dia juga ganti kali, jadi pusing dia. Oke, sekarang sebelum kita menutup acara ini, kita mau dengar dulu harapan dari dua orang pelapor, mungkin dari Mbak Aya dulu. Harapannya sih terutama untuk OJK ya, karena saya pernah juga lapor ke OJK tapi di rolling sana, rolling sini gitu kan ya, masih harus lapor ke Polri aja gitu kan ya. Pokoknya harus benar-benar kayak untuk fintech ilegal tuh harus benar-benar kayak dibasmi, kalau bisa sih gak ada lagi namanya fintech ilegal. Kalau misalnya emang dia mau berusaha harus daftar di OJK. Gitu. Terus untuk yang kedua untuk perusahaan-perusahaan yang pertama daftar di OJK pun kalau toh dia melanggar nggak ada sanksi pidananya, itu masalahnya. Karena peraturannya juga karena undang-undangnya belum ada. Kalau cuma sanksi administratif nggak peduli. Belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa pinjaman online kalau begini pidana, nggak ada. Ya, urgent sekali sebenarnya undang-undangnya. Kalau itu ada pasti akan ketakutan semua. Maka pinjam kembali ke peminjam yang benar, yang bukannya gede. Yang kedua apa? Yang kedua untuk perusahaan kayak tempat saya bekerja atau siapapun yang emang dia bekerja gitu kan, tapi kalau bisa gitu kan ya, orang-orang yang pernah saya alamin gitu kan ya, saya udah dapat SP1 gara-gara masalah pinjaman online. Ya, ada beberapa teman saya juga gara-gara masalah pinjaman online dipecat juga. Kalau bisa ya perusahaan atau direkturnya mau bosnya siapapun gitu kan ya, kalau bisa untuk masalah ini kan masalah personal gitu kan ya, jangan sampai campurin namanya gitu. Campurin gitu kan ya. Pemberhentian karena alasan punya utang nggak boleh, perusahaan bisa kena juga. Itu kena ya. Soalnya udah banyak banget korban yang nggak seperti boleh itu. perusahaan karena orang punya utang Gara-gara diberhentikan, masalah pinjaman PKWT online juga nggak boleh. dipecat. Oke, Mas Donald, harapannya? Kalau saya lebih kepada para pelaku pinjaman online yang sekarang menjadi korban ya. Kepada teman-teman di luar sana yang meminjam, jangan takut, hadapi saja. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Percaya, sebab masih ada orang yang peduli sama kalian. Dan tetap semangat, hadapi masalah dengan berani untuk teman-teman di luar sana. Tapi catatan loh, jangan banyak minjem juga ya. Siap. Oke, Pak Kus dari API gimana? Ya, dari kami mengharapkan masyarakat ya pandai, bijak memilih, hanya memilih pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Terus kedua juga kami berharap Indonesia nih Bang Hotman segera punya undang-undang digital ekonomi atau undang-undang fintech seperti di negara-negara lain yang fintechnya maju. Salah satunya infrastruktur perundangan juga memang sudah jadi, dan juga undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga keresahan dan masalah yang dialami masyarakat sekarang itu ya bisa ada solusinya, bisa ada tindakannya, Bang Hotman. Oke, kalau Gitu, dari Mbak. Kang Asep? Ya, pinjam-minjam itu kan privat boleh saja. Cuman tadi ketika pinjam-minjam harus kata sepakat, bunganya nggak boleh tinggi. Sama sebaliknya, yang minjem juga bukan karena untuk poya-poya, tapi betul-betul butuh untuk perusahaan, untuk produktif. Sama perusahaan juga jangan sampai menjadi pengriba. Nah, itu. Oke, kalau terakhir, Yang terakhir, agar masyarakat tahu, berapapun pinjamanmu, kau tidak bayar, tidak ada sanksi pidana. Itu murni perdata. Berapapun pinjaman kamu, sekalipun sudah dihukum pengadilan mengatakan menghukum si Donald membayar utang sekian, itu tidak ada sanksi pidananya, murni perdata. Dan kalau tidak ada harta, kalau cuma motor butut, tidak akan bisa dieksekusi. Oke, jadi Anda pemirsa ingin meminjam online harus waspada, dan ini adalah tips dari Hot Room Metro TV bagi Anda yang ingin melakukan pinjaman. Dan itu dia pemirsa dan Bang Hotman serta para hadirin pada malam hari ini. Kita sudah lihat tips aman pinjaman online dan kita juga telah menyimak perdebatan kita, perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata apa Bang? Ada yang mau dikatakan?
setiap masyarakat yang punya kasus segera daftarkan kasus Anda ke Metro TV. Ada Instagramnya Metro TV Hotroom, ada juga email kita dan juga bisa boncengan sama IG-nya Abang. Hotman Paris Official, Instagram saya, DM saya, kasus Anda akan dibawa viral di Metro TV. Dan kepada para perusahaan-perusahaan yang ingin membantu masyarakat menjadi sponsor di Hotroom, kami tunggu. Di Hotroom sebagai sponsor ya Bang ya? Benar. Saya Ajeng Kamarati. Dan Hotman Paris, Gus Hotman. Undur diri dulu, sampai jumpa minggu depan dalam Hotroom Metro TV.